Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun, kapanpun kalian menonton tayangan video ini. Balik lagi ke podcast SDGE dan masih bersama saya Edgar. Dan kali ini saya bersama dengan Mbak Nadia Yovani. Oke. Dan kayak kita hari ini gak berdua Mbak. Kita hari ini kedatangan satu orang narasumber yang luar biasa nih. Boleh dong kenalan dulu nih narasumbernya nih. Ya, terima kasih. Halo semua. Saya Marisa Agustin, biasa dipanggil Marisa. Saya dari Prodi Sosiologi S1. Saya sekarang semester 7. 7. Udah mau lulus Mbak. Amin, semoga lulus ya. Kemarin Marisa kayaknya ada cerita-cerita tentang habis ikut satu program ya Marisa ya. Tadi waktu di belakang aku di-spill Mbak. Katanya Marisa habis ikut satu program yang seru nih katanya nih. Boleh dong cerita nih Marisa nih gimana kesan pesannya waktu ikut program. Dan mungkin bagi Marisa program ini apa yang dirasakan gitu kan. Boleh. Oke, jadi program SDG ini ya kan diikuti di semester 6 dan memang semester 6 itu untuk anak angkatan generasi saya yang ada kampus Merdeka itu memang jadi MBKM tuh jadi hal yang kami cari gitu ya. Nah, awalnya itu tadinya pada mau magang dan saya juga tertarik magang. Cuman pas saya tahu di sosiologi juga ada program ini, ya saya juga ikutan daftar karena pokoknya tujuan saya nggak mau kuliah dulu, saya mau yang di luar gitu. Ngindarin kuliah Mbak. Bosan. Belajar dulu kan. Iya, jadi gimana caranya saya dapat program yang ada belajarnya tapi nggak di kuliah gitu, maksudnya beneran di luar gitu ya. Dan saya lihat di SDG ini kan berfokusnya ke penelitian dan emang kebetulan saya juga pengen jadi peneliti gitu, tertarik di bidang penelitian, apalagi ini diselenggarakannya dari sosiologi sendiri gitu prodi ya. Sendiri nih Prodi sendiri gitu, dan dari situ belajar sosiologi dan diterapkan juga di sini. Dan selama 1 semester ini ya saya ngerasa benar-benar belajar tentang penelitian secara langsung, walaupun mungkin di awal tuh sempet kayak ini karena mungkin masih baru ya Mas ya. Jadi karena masih baru kami juga nanya ke kakak tingkat itu kan agak beda. Kalau nggak salah tahun lalu itu nggak semuanya dari sosiologi dan mitranya juga beda gitu tahun lalu. Jadi ini ngerasa pengalaman pertama juga gitu kan. Dan kami itu di prodi sosiologi itu 10 orang dan karena 10 dan di awal itu kan online semua ya. Dan jadi kami udah misah-misah juga tuh bersepuluh. Jadi memang kondisi komunikasi kami juga waktu itu kurang sering intens. Kalau misalnya kuliah kan ketemu setiap hari gitu ya. Jadi saya juga sempat ngerasa kayak ini kita beneran udah mulai atau belum gitu kan. Jadi selama beberapa bulan itu saya kayak belajar sendiri, apalagi saya tipe yang kalau belajar itu harus tatap muka gitu. Jadi kalau online itu memang kalau untuk saya kurang bisa ngikutin gitu kan. Jadi baru bener-bener kerasa pas akhirnya ada pengumuman nanti kita bakal bertemu offline ke Disnaker. Nah, baru saya kayak akhirnya saya bangun gitu. Saya ngerasa ya. Dan di situ saya benar-benar kerasa banget SDG-nya ketika langsung bertemu dengan mitra. Waktu itu kan mitra kami itu di Disnaker Depok ya. Mitranya Disnaker. Iya, Disnaker. Ada kesempatan nggak Marisa untuk memaparkan temuan? Ada nggak? Waktu di Disnakernya? Atau ya ada kesempatannya. Dan itu di akhir kegiatan SDG setelah penelitian itu sudah rampung, itu kami ada seperti presentasi dari 2 kelompok gitu. Dari 2 kelompok kami presentasi, dan di situ justru itu yang bikin saya ngerasa cukup bangga juga. Penelitian yang biasanya hasil penelitian cuma sampai UAS, tapi sekarang itu benar-benar dipresentasiin di mitra gitu. Jadi itu end to end. Jadi ngerasa ini pengalaman yang sangat menarik, karena penelitian yang biasanya saya lakukan kalau di kuliah itu cuma sampai paling mungkin kuantitatif kualitatif ya dipresentasiin, tapi di depan dosen gitu ya. Kalau ini benar-benar di depan Disnaker dan dipakai untuk mereka gitu. Jadi ya, saya merasa kayak wah, penelitiannya ini
bagus nih Iya, gitu. ngerasa ada manfaatnya lah dari penelitian ini gitu. Menarik. Asik. Menarik. Menarik. Dan kayaknya luar biasa ya. Waktu itu sempet di Disnaker juga berarti ya. Berapa kali presentasinya buat ini yang akhir itu? Oh, yang akhir sekali. Oh, sekali. Iya, tapi kami Disnaker mana Marisa? di Disnaker Depok. Oh, oke. Jadi tapi ya kami ke sana 2 kali. Waktu pertama kali kan bertemu dengan mentor kami ya, Yes, yang karena Oh, ada dua kelompok mentornya juga ya di Iya. Mitra. Jadi untuk karena bersepuluh jadi dibagi 2 kelompok dan kami secara dibagi 2 gitu ya. Itu bertemu langsung dengan mentor. Sebenarnya bertemunya di prodi. Nah, kami juga diundang beberapa kali untuk ikut kegiatannya. Cuman waktu itu karena kegiatannya tuh sering kali misalnya hari ini kami bisa datang gitu ya. Cuman karena hari itu misalnya H-1 jadi kami nggak janjian dulu karena kan banyak juga dari teman-teman itu yang kegiatan di luar gitu ya. Jadi sebenarnya sayang juga sih walaupun Disnaker itu sudah ngasih kesempatan misalnya kayak kami lihat gimana di Disnaker itu kerjanya gitu ya. Terus kayak ada pelatihannya. Kami diajak ke misalnya pelatihan gitu, tapi sayangnya waktu itu saya sendiri belum sempat ke sana gitu karena saya sendiri juga waktunya kalau nggak salah itu kan kami cuman ada hampir sebulan lagi ya. Dan selama sebulan itu kami juga belum mempersiapkan diri mau ke sana gitu. Jadi karena sekalian lagi penelitian juga, jadi kami fokusnya rampungin dulu deh ini penelitiannya gitu. Dan emang cukup deg-degan juga itu ngerampungin satu penelitian dalam waktu kurang dari sebulan lah gitu kan. Sebulan, ya. Judulnya nggak Marisa? Ingat. Apa? Kalau kelompok saya itu tentang analisis preferensi karir di masyarakat Depok berdasarkan generasi gitu. Menarik tuh isunya Mbak. Karir berdasarkan generasi. Kita tahu generasi kan udah banyak tuh. Dari yang baby boomer sampai sekarang Gen Alpha gitu ya. Macam-macam tuh. Menarik. Jadi bisa prediksi ya. Saya kan karirnya kan jadi apa kalau masuk ke sini? Jadi sebenarnya itu topik yang memang dibutuhkan dari Disnakernya. Jadi di awal Disnaker itu memberikan topik yang mereka butuhkan beneran gitu. Jadi kami penelitian itu berdasarkan kebutuhan Disnaker disesuaikan dengan teori sosiologi juga. Ya, berdasarkan perspektif sosiologi gitu. Sempat diskusi juga kan dengan dosen sosiologi nih gimana ya kalau dari pandangan sosiologinya, karena memang takutnya kan ada irisan dengan kalau ngomongin preferensi karir gitu, takutnya ada irisan dengan prodi lain gitu ya. Jadi bagaimana kalau di pandangan sosiologi, dan itu cukup menantang juga sih karena nyusunnya ya. Iya, takut ini teorinya teori apa ya? Teori takutnya lebih ke mungkin mengarah ke psikologinya gitu ya, atau mungkin lebih ke arah manajemen gitu. Jadi kami takut gitu ada persinggungan di situ. Jadi ya kami juga diskusi sama dosen-dosen sosiologi kira-kira perspektif sosiologi untuk menghadapi masalah ini tuh seperti apa gitu ya. Marisa, waktu itu pembimbing dan mentornya siapa aja? Kalau dari mentor itu ada Putri dari Disnaker. Kalau pembimbingnya, kalau dosen itu Mbak Nadia. Oh, ternyata Mbak Nat langsung ya. Oke. Artinya gini, Gar, kan kita nggak lepas dia ya. Tetap dibimbing oleh 2. Disnaker juga main peran di situ. Karena Disnaker kan sebagai core-nya ya Mbak ya, dia yang punya inti riset dan teman-teman yang pelaksana risetnya juga sambil memberikan perspektif dari sosiologinya. Jadi saling melengkapi gitu ya jatuhnya ya. Betul. Luar biasa. Tapi dulu kan berlima ya Marisa ya. Itu kompak ya timnya ya dari awal sampai akhir ya. Alhamdulillah kompak. Maksudnya kan kadang biasa Mbak namanya anak-anak kan berlima nih, tahu-tahu nanti ada yang hilang satu. Enggak ya? Enggak ya, syukur kalau gitu.
Dan kami berlima sebenarnya dinamikanya saya juga sangat bangga dengan teman-teman kelompok karena kami semua punya porsinya masing-masing gitu ya. Dan mereka sangat membantu juga gitu. Kami saling bantu, saling dari awal sering diskusi di luar maksudnya bersama Mbak Nadia atau Putri gitu ya. Kami juga diskusi nih gimana ya dari mulai sampel dan lain-lain kan itu eksekusinya kami berlima gitu. Jadi dan di situ tuh saya ngerasa saya senang gitu kerja bareng sama mereka berlima itu pengalaman yang sangat menyenangkan juga. Marisa, lo sempat nggak ketemu sama orang-orang di Gen itu? Di mana? Oh, di ini ya dari survei kami ya. Nah, kebetulan enggak Mbak, karena kami lewat online dan karena wawancara? Iya, enggak, kami melakukan lewat ini survei. Iya, survei online, benar. Dan, jadi Putri banyak pegang peran di sini. Iya, dan kalau untuk bertemu secara langsung itu penelitian yang kelompok sebelah itu mereka emang kualitatif. Kalau kelompok kami itu kuantitatif. Jadi kami memang fokusnya ke surveinya online, terus data scraping dan data sekunder. Jadi kami memang tidak langsung bertemu dengan orang-orangnya. Data scraping dan data sekunder. Terus waktu prosesnya pakai apa, Marisa? Prosesnya pakai analisis. Scrapingnya pakai apa? Pakai Python biasa. Pakai Python. Skillnya nambah berarti ya. Setidaknya nambah skill di Python. Keren. Oke. Nah, sekarang kalau Marisa lihat Edgar udah batch berapa ya kita? Udah batch 5 Mbak sekarang. Marisa dengar apa di batch 5? SDG batch 5. Saya yang terbaru ya Mbak. Saya belum dengar nanti penelitiannya gimana sih Mbak? Marisa batch berapa sih? 4. Nah ini next anak kesos ya kebanyakan ya. Ngambil datanya di mana Gar? Di Malaysia. Wah. Jadi batch 5 ini kita akan internasional ya. Oh iya, pernah dengar cerita dari Mbak Nadia juga sih pengen coba ke Malaysia dan wah kalau memang terrealisasi saya senang banget. Iya. Tapi tetap data ya, data minded. Ya gitu. Dan ini ya artinya berarti perkembangannya luar biasa ya Mbak ya SDG ini dari awal sampai sekarang bisa go internasional nih keren banget. Nah aku mau tanya nih Marisa nih, menurut Marisa mungkin dari sekian banyak pengalaman yang udah kamu jalani selama mengikuti SDG itu mana sih yang paling berkesan buat kamu tuh yang mana coba? Yang paling berkesan itu mungkin yang dari awal kami tuh sempat mengalami kebingungan mungkin kayak di semester 6 ini yang mungkin masih online juga gitu ya. Kami ini sempat bingung tuh di awal dan kami belajar sendiri, tapi untuk saya tuh merasa bahwa pengalaman ada belajar sendirinya kan benar-benar sendiri. Biasanya kalaupun ada dosen kuliah online sinkronis itu kan tetap kerasa kuliahnya. Kalau ini kami kayak belajar sendiri gitu, menonton video itu saya beberapa kali juga saya beberapa kali juga kewalahan gitu karena memang bukan tipe saya belajar sendiri banget, saya harus ada teman diskusinya gitu kan. Jadi itu pengalaman di awal saya merasa bahwa ini hal yang baru untuk belajar dari online dan sendiri, saya mengontrol diri saya sendiri gitu. Saya ini udah ada deadline yang gimana cara strategi saya ngerjain waktu itu gitu ya. Dan memang banyak banget hambatannya waktu di awal. Terus yang keduanya yang ketika kami ngumpul pertama kali bareng dari Disnaker di Prodi dan itu saya akhirnya nih akhirnya nih ini loh SDGE gitu akhirnya. Jadi tahu ya, jadi belajar tuh ternyata untuk itu kan. Iya, jadi saya baru ngeh gitu. Ternyata nanti di akhir kita bikin penelitian juga ya. Dan di situ saya ngerasa semangat saya bangkit ketika ada kebutuhan penelitian langsung gitu ya, bukan secara untuk tugas aja gitu ya, untuk tugas mengakhiri SDG ini, tapi memang ada kebutuhan dari Disnaker untuk kami. Jadi di situ saya langsung ngerasa wah ini udah apakah saya jadi peneliti beneran gitu ya, karena ngerasa dibutuhkan gitu. Dan yang paling menariknya itu ketika presentasi hasilnya sih, itu saya merasa di ruangan Disnaker itu pakai jakun semuanya kan, saya ngerasa kayak wah ini nih gitu saya sebagai peneliti hasilnya, dan saya ngerasa di situ saya
bangga banget gitu ikut SDG juga gitu ya, mempresentasikan hasil kerja saya dan teman-teman gitu ya bersama gitu. Kalau di rating berapa nih? Dari 0 sampai 10 deh. Berapa ratingnya? Pengalaman kamu ikut SDG kalau boleh. Mungkin 100/10. Waduh, itu overload ya. Tapi memang saya tuh senang banget Mas gitu ya. Maksudnya mungkin memang terlepas dari saya merasa kewalahan di awal, cuman untuk saya sendiri yang memang tertarik kepada penelitian, memang ini sangat membantu memang gitu. Dan apalagi jika memang dari awal gitu kami sudah bertemu dengan mitranya, mungkin jadi Disnaker dari bulan pertama, mungkin itu jauh lebih kerasa lagi mungkin. Dan itu yang sebenarnya kayak kalau misalnya itu memang dari awal, mungkin ratingnya jadi nambah lagi tuh. 1000/10 nanti. Oke. Thank you ya sharingnya. Thank you Marisa sharingnya, dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.